ke-9. Nama saya Lisnawati. Saya dari SMP Negeri 1 Kemanjanggut. Hari ini saya akan mewawancara kepala sekolah saya sendiri, yaitu Ibu Rahmawati SPD. Assalamualaikum Bu Rahma, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Lis bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Gini Bu, saya ingin sedikit mewawancara Ibu mengenai kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu, mengenai dilema etika dan bujukan moral. Bisa minta waktunya Bu? Bisa, silakan. Oke. Pertama saya ingin menanyakan Bu, bagaimana selama Ibu menjadi kepala sekolah, apakah ada kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Selama baru juga saya menjabat, selama saya menjabat ini sudah ada lah kasus baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Nah, bagaimana cara Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral? Kalau kasus yang merupakan dilema etika itu biasanya dalam sebuah kasus itu kita harus memilih antara benar melawan benar. Sementara kalau kasusnya itu bujukan moral, itu kita akan memilih antara benar melawan salah. Jadi sangat mudah kalau bujukan moral. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada dua kasus yang sama-sama benar, maka pertama saya akan mengumpulkan fakta-faktanya dulu, seperti apa benar dengan benarnya itu tadi. Jadi ada dua pihak yang bertentangan, mungkin itu akan saya ketemukan dulu. Kemudian di sini saya akan mencoba berbicara dari hati ke hati kepada mereka dalam suasana yang santai tanpa emosi. Jadi dengan suasana seperti itu, maka keputusan itu akan diambil lebih enak, lebih nyaman. Jadi kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan dalam memecahkan kasus ini? Kalau langkah-langkah seperti yang saya katakan tadi, yang pertama orang-orang yang terlibat itu saya temukan dulu, kemudian diajak berbicara dalam suasana yang santai tanpa emosi. Kemudian saya juga dalam mengambil keputusan nanti akan mengutamakan bahwa keputusan itu harus berefek untuk jangka panjangnya, supaya jika nanti ada masalah yang sama, saya mengambil keputusan akan mereferensi kepada keputusan awal tadi. Jika itu masalahnya sama, kemudian saya juga akan coba untuk membuat supaya keputusan itu tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada atau kode etik yang ada. Seperti itu. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif selama ini, jika kasus itu pertama dibicarakan dengan baik-baik, jadi harus ada komunikasi, itu akan efektif. Kemudian yang kedua, kasus itu akan mudah diselesaikan jika tidak bertentangan dengan peraturan. Makanya kan benar-benar ya tidak bertentangan dengan peraturan. Kemudian di sini terkait dengan jangka pendek, jangka panjang, saya akan berreferensi kepada jangka panjang. Artinya keputusan itu akan berdampak jangka panjang walaupun mungkin menyakitkan dalam jangka pendek. Hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus itu apa kira-kira tantangannya? Ya, untuk hal-hal yang menjadi tantangan saat ini adalah masalah pro dan kontra saat saya mengambil sebuah keputusan. Karena pada saat sebuah keputusan itu saya ambil, tidak seluruhnya semua menyetujui. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi jika sudah banyak yang menyetujui, berarti saya pikir ini sudah adil karena lebih banyak yang menyetujui. Walaupun ada yang kontra, ya mungkin dia punya kepentingan sendiri. Jadi saya pikir jika
Jadi tantangannya itu tadi, masalah pro dan kontra. Kalau sudah pro dan kontra ya mau tidak apakan lagi. Tapi saya akan mendekati orang-orang yang kontra tadi dan mengomunikasikan dengan baik. Artinya mengapa saya mengambil keputusan itu, dan mungkin akan merugikan pihak dia atau tidak memuaskan dia. Tapi saya mengharapkan suatu saat dia akan merasa puas. Apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu? Apakah secara langsung menyesuaikan tempat atau memilih waktu-waktu atau jadwal-jadwal tertentu dalam menyelesaikan masalah-masalah di dalam tersebut? Untuk kasus-kasus yang harus cepat saya selesaikan, biasanya saya selesaikan langsung, tapi dibantu dengan berdiskusi dengan kepada beberapa rekan guru. Kalau untuk kasus-kasus yang sifatnya harus banyak pertimbangan, maka saya akan mengadakan rapat pada beberapa hari kemudian, atau memang ada jadwal rapat jika memang bisa menunggu, supaya keputusan itu lebih lebih adil untuk diselesaikan. Jadi jika itu harus cepat, maka saya selesaikan secepatnya. Jika itu bisa menunggu, saya akan bawa dalam rapat, biasanya seperti itu. Dari semua kasus-kasus yang pernah ibu alami, dalam pengambilan keputusan itu, kira-kira pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman yang ibu dapatkan? Ya, kalau saya mengambil pelajaran bahwa dari apapun masalah, apapun kasus yang kita hadapi, pertama kita harus menghadapi dengan kepala dingin. Jangan cepat-cepat mau diselesaikan, jangan dengan emosi. Jadi masalah itu bisa selesai kalau kita komunikasikan baik-baik. Yang kedua, masalah itu harus dilihat dari berbagai aspek. Kalau selama ini saya cuma melihat dari diri saya, maka saya akan ajak beberapa orang dalam sebuah diskusi untuk melihat kalau dari beberapa orang ini perspektifnya seperti apa, pandangannya seperti apa. Jadi dengan melihat pandangan beberapa orang, maka saya mengambil keputusan, berarti harus melihat bagaimana pandangan dari orang-orang lain. Jadi saya merasakan bahwa pengalaman yang terpenting dari pengambilan keputusan, pertama adalah komunikasi yang baik, kedua didiskusikan. Jadi dengan itu pertimbangannya akan lebih matang. Terima kasih Bu ya atas waktu yang diberikan. Sama-sama. Begitulah wawancara saya kepada kepala sekolah SMP Negeri 1 Kembang Janggut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama. Sukses untuk Bu Lis. Ya, terima kasih Bu.